Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah atas rahmat yang diberikan Allah pada kita pada siang hari ini, sehingga kita dapat berkumpul untuk menambah ilmu, menambah pengalaman yang kaitannya dengan bekal guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu tentang aksi nyata budaya positif yang dapat kita lakukan pada anak-anak yang nantinya dapat kita gunakan untuk mengubah psikologis anak, supaya bagaimana, supaya kita benar-benar tidak hanya memberikan pembelajaran kepada anak, tetapi juga memberikan lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif, lingkungan yang positif kaitannya dalam menciptakan atau mencapai visi misi sekolah, visi misi yang telah ditetapkan oleh sekolah. Yaitu di sini erat kaitannya dengan menciptakan budaya positif, budaya yang baik, budaya yang kita ciptakan untuk menumbuhkan nilai-nilai yang baik pada anak. Tujuannya yaitu tercapainya visi sekolah impian. Nah, visi itu apa toh Bapak Ibu? Visi adalah tujuan yang ingin dicapai sekolah dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi cita-cita yang ingin dicapai kalau anak-anak zaman dulu ya. Nah, budaya positif itu apa? Nah, itu budaya positif itu adalah bagaimana sekolah itu dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi kalau zaman dulu itu Bapak Ibu guru memberikan pembelajaran, yang memberikan pembelajaran itu Bapak Ibu gurunya ya. Tetapi kalau sekarang anak-anak itu yang menjadi subjeknya. Jadi anak-anak itu menjadi sasarannya. Jadi bagaimana Bapak Ibu guru itu mengolah anak-anak sebagai fasilitator, memberikan pengalaman kepada siswa sehingga nantinya anak-anak memperoleh pengalaman bermakna. Nah, itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi guru itu sebagai penuntun ya Bapak Ibu. Jadi bukan sebagai sumber utama, tetapi bagaimana caranya menuntun siswa untuk mengenali potensi yang ada di dalam diri mereka. Jadi bakat-bakat apa yang ada dalam diri mereka sehingga bakat-bakat itu bisa tumbuh. Ya. Jadi mungkin kalau anak-anak, apalagi untuk anak-anak kelas rendah, itu biasanya masih memerlukan bimbingan yang lebih banyak dibandingkan dengan anak kelas tinggi. Nah, hal ini dimaksudkan kita menciptakan pembelajaran, tetapi pembelajaran itu dapat menumbuhkan potensi mereka. Nah, begitu ya. Jadi bukan pembelajaran teacher center, tetapi adalah sudah modelnya kita sebagai role model atau kita sebagai contoh untuk siswa, tetapi yang kita olah adalah siswa itu sendiri. Nah, tujuan itu adalah untuk melahirkan generasi-generasi yang unggul dan berkarakter. Jadi tidak hanya siswa itu dibekali dengan ilmu saja, tetapi dengan dasar-dasar karakter, sifat-sifat yang baik. Nah, hal ini bisa ditumbuhkan oleh guru dengan cara pembiasaan. Jadi pembiasaan sehari-hari yang bisa dilakukan oleh guru kepada siswa, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, begitu. Jadi guru harus dapat menemukan potensi. Jadi anak-anak itu, setiap anak itu berbeda-beda. Jadi setiap anak itu unik. Tidak pasti kalau setiap anak, misalnya satu anak ini bisa matematika, satu anak yang lain bisa, belum tentu. Mereka memiliki bakat sendiri-sendiri, memiliki potensi sendiri-sendiri, yang namanya itu adalah bakat alam. Jadi kalau misalnya Ki Hajar Dewantara itu mengatakannya itu ada kodrat alam dan kodrat zaman namanya. Ya. Nah, ini
Jadi kita berusaha menjadi bagian dari pembelajaran itu sendiri supaya apa? Anak-anak itu menemukan potensi mereka dan mereka dapat memperoleh pembelajaran. Nah, sehingga mereka memperoleh kebahagiaan dengan setinggi-tingginya. Maksudnya itu di sini adalah Bapak Ibu guru menciptakan kesenangan. Jangan sampai nanti kalau di sekolah itu kita malah justru membuat anak itu merasa terbebani. Biasanya malah sekolah aduh rasa-rasa ya kan, karena pembelajaran itu memang kita menuntut kita untuk memberikan pembelajaran yang banyak. Tetapi bagaimana kita caranya mengolah pembelajaran itu menjadi bermakna gitu ya. Nah, di sini saya akan bertanya terlebih dahulu, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Nah, suasana yang positif, kalau anak sudah merasa nyaman di sekolah, merasa senang di sekolah, nah itu akan menjadi fondasi dasar dalam siswa itu mewujudkan visi pendidikan mereka. Jadi mereka itu menjadi anak yang paham tentang pelajaran, berakhlak mulia, ya, mereka sukses nantinya untuk menggapai cita-cita mereka. Nah ini harus kita berikan istilahnya sarana, ya. Jadi melalui lingkungan belajar yang positif itu akan menstimulasi tumbuh kembang anak. Jadi anak itu tumbuh dengan cara-cara atau tumbuh dengan bahagia, gitu ya istilahnya. Jadi mereka itu mempunyai kebiasaan atau karakter yang baik itu tanpa dipaksa. Karena misalnya kita sudah membiasakan kebiasaan itu di sekolah kita, itu mereka akan tumbuh sudah karena sudah terbiasa. Jadi mereka tidak usah dipaksa lagi, tidak disuruh lagi, mereka sudah otomatis memiliki budaya positif yang ada di dalam diri mereka, gitu ya. Nah, ini adalah profil sekolah impian. Nah, sekolah impian itu sekolah yang bagaimana Bapak Ibu? Jadi sekolah yang dapat menciptakan kenyamanan dan kemerdekaan bagi peserta didik. Jadi kalau anak sudah merasa tidak nyaman, nah ini akan mempersulit dalam mereka menyerap pembelajaran. Jadi kita sebagai guru harus menyesuaikan dengan pola perkembangan peserta didik. Jadi kalau misalnya untuk Bu Siti itu kelas 1, menyesuaikan dengan pola perkembangan cara mengajar kelas 1, ya, berbeda dengan yang kelas tinggi gitu maksudnya. Yang kedua adalah sekolah harus terhindar dari segala macam bentuk penindasan, bullying dan kekerasan. Nah, akhir-akhir ini karena kita mengetahui sendiri banyak terjadi kasus-kasus bullying terutama di Indonesia yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, kita sebagai warga masyarakat dan warga sekolah utamanya itu harus bisa menciptakan rasa aman bagi siswa. Kemarin karena di Wonogiri sendiri itu sudah ada program sekolah ramah anak. Di sini itu tujuannya adalah supaya anak-anak itu merasa aman berada di sekolah, karena sebenarnya bullying ini awal mulanya juga tidak disadari. Jadi anak itu kalau awalnya itu ejek-ejekan nih Bapak Ibu, mungkin kita pada saat kurang memantau, nah hal ini mungkin kurang disadari oleh guru. Jadi anak-anak merasakan tindakan bullying ini karena awalnya tidak disadari. Maka dari itu kita sebagai guru monggo saran-saran kita pantau bersama, bagaimana anak-anak itu terlepas dari penindasan, bullying maupun kekerasan. Nah, ternyata bullying ini tidak hanya dilakukan oleh siswa sendiri ya Bapak Ibu, tetapi kadang-kadang itu kita mungkin melontarkan kata-kata yang membuat anak itu merasa terintimidasi. Jadi itu kita sebagai guru harus berhati-hati dalam memilih kata-kata, terutama menyampaikan sesuatu kepada siswa dengan cara-cara yang baik. Ya, jadi mungkin kekerasan ini juga tidak hanya dirasakan oleh siswa saja, tetapi kadang mungkin ada guru yang melakukan kekerasan kepada siswa, misalnya memberikan hukuman. Ya, sebenarnya hukuman ini kurang tepat ya diberikan kepada siswa. Jadi
kita akan mempelajari selanjutnya dengan cara-cara namanya restitusi. Jadi kita tidak menghukum siswa tetapi melakukan cara-cara yang namanya restitusi. Nanti untuk di bagian belakang ya. Jadi anak-anak juga sekolah impian itu harus bisa menumbuhkan keharmonisan dan kebiasaan yang positif. Jadi harmonis itu antara guru dan siswa. Jadi siswa merasa senang, siswa merasa nyaman dengan gurunya. Kan kelihatan nanti dari kegiatan-kegiatan sehari-hari, misalnya dia kurang dekat dengan bapak ibu guru, oh berarti mungkin keharmonisannya kurang di dalam sekolah itu, atau mungkin guru kurang memahami siswa, kurang dekat dengan siswa. Nah ini harus ditumbuhkan. Juga lingkungan yang memberikan ruang secara leluasa kepada peserta didik untuk mengeksplor kemampuan mereka, menggali kemampuan mereka. Kalau mungkin mereka memiliki bakat atau potensi di rumah itu belum bisa mereka gali, monggo sarang-sarang kita gali di sekolah dengan cara menumbuhkan potensi yang ada dalam diri siswa dengan berbagai macam kegiatan positif utamanya yang bisa diprogramkan sekolah. Juga peserta didik melakukan kebaikan pada saat di sekolah itu dengan kesadaran. Jadi kalau peserta didik itu melakukan kebaikan karena kesadaran mereka sendiri, nantinya akan mereka bawa kemana mereka berada, ya? Tidak hanya di sekolah saja, tetapi akan melekat pada diri siswa itu. Penerapannya bisa di rumah, bisa di masyarakat, akan mereka bawa sampai ke tahap selanjutnya. Yang selanjutnya adalah sekolah menciptakan iklim pendidikan yang membiasakan budaya positif. Nah, secara berkesinambungan. Jadi tidak hanya untuk hari ini, tapi karena memang melalui pembiasaan dan hal itu dilakukan setiap hari. Ya. Ini ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Nah di sini Anda setuju atau tidak ini? Nah yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira Anda setuju atau tidak? Kira-kira dengan hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Nah biasanya Bapak Ibu itu memberikan hukuman kepada siswa supaya siswa jera. Nah kira-kira ini setuju atau buatan ini? Ya, ada yang setuju, ada yang tidak ya. Nah yang ini kurang setuju kalau dengan ini. Yang kedua itu memberikan penghargaan pada siswa itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Apakah kita itu bisa penghargaan itu berupa ujian? Bisa juga mungkin dengan benda-benda atau barang. Nah kira-kira apakah ini dapat efektif memberikan motivasi pada siswa? Bisa jadi ya. Nah, nanti kita akan belajar ini Bapak Ibu. Jadi apakah yang selama ini kita lakukan itu sudah tepat atau belum? Ya. Nanti yang kita pelajari yaitu tentang disiplin positif, nilai-nilai kebaikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah ini biasanya bapak-bapak atau bapak ibu, bapak ibu guru masih agak bingung dengan penerapan hukuman ini, masih mungkin masih ambigu ya. Nanti kita pelajari bersama. Yaitu ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol pada restitusi dan segitiga restitusi. Nanti kita belajar bersama ya istilahnya nih Bapak Ibu, supaya kita paham bagaimana cara-caranya kita itu bisa menerapkannya pada siswa. Nah, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini kita harus tahu perubahan pendekatan atau paradigma antara teori kontrol dan juga teori pilihan atau ilusi kontrol. Nah, jadi begini, biasanya Bapak Ibu itu berpikir begini, ilusi guru dapat mengontrol murid. Jadi Bapak Ibu itu selalu berpikir, oh aku bisa mengendalikan murid karena saya guru. Nah, apakah hal itu benar atau tidak? Nah, yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan orang membuat merasa orang itu atau siswa kita itu merasa bersalah itu dapat
penguatan itu tidak selamanya efektif ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita itu tidak bisa menumbuhkan motivasi secara intrinsik atau secara dari dalam diri siswa, nah itu pelaksanaannya itu nanti anak-anak itu akan berubah, tetapi tidak dalam jangka waktu yang panjang. Ada lagi yaitu ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Nah ini sering sekali dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah kita merasa karena kita guru dan merasa kita paling benar, maka kita memaksakan anak itu untuk melakukan sesuatu yang kita anggap baik, padahal belum tentu hal tersebut benar. Nah ini yang paling sering dari beberapa paradigma itu, yang paling sering adalah yang terakhir. Nah ini perubahan pendekatan atau paradigma stimulus antara respon dari siswa terhadap teori kontrol akal pilihan. Jadi di sini kita dapat menstimulus respon dari orang yang kita kenai dukungan itu tadi. Nah, yang pertama itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Nah, misalnya itu tadi, misalnya anak-anak itu harus menuruti apa yang kita inginkan. Pandangannya harus sama. Misalnya mereka salah, menurut bu guru itu tidak benar, itu kamu harus begini. Kita memaksakan apa yang pandangan yang kita ada pada diri kita selama ini itu harus dilakukan oleh siswa. Nah ini yang perlu kita ubah. Nah untuk teori kontrolnya atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa semua orang ini memiliki tujuan. Anak mungkin melakukan kesalahan itu belum tentu dia itu sengaja melakukannya, mungkin karena dia memiliki tujuan atau alasan. Jadi tidak semua guru harus memaksakan semua harus seperti diri mereka. Jadi ini yang self control itu tidak hanya pada siswa saja, tetapi juga pada guru terlebih dahulu. Jadi guru harus pahami terlebih dahulu. Yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Jadi Bapak Ibu guru itu berpikir, oh kalau anak itu melakukan kesalahan berarti itu perilakunya buruk. Misalnya anak-anak itu tidak membawa topi, itu termasuk kesalahan apa buatan itu Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak itu kesalahan ya. Tapi kan pasti mereka memiliki alasan mereka tidak membawa topi. Nah ini yang nantinya akan kita gali. Jadi tidak serta-merta guru itu menyalahkan siswa. Jadi begitu nih. Jadi kita ubah atau paradigmanya kita ubah. Jadi guru sebagai orang yang menjadi bagian dari orang yang menghukum. Jadi kita mendalami siswa. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi dia melakukan kegiatan kesalahan tersebut itu pasti ada tujuannya. Nah itu yang perlu kita pelajari. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, yang kita ubah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Maksudnya di sini itu orang akan berubah. Itu kan awal mulanya orang lain bisa mengontrol saya. Misalnya saya mengontrol panjenengan bisa, tetapi itu tidak dalam jangka waktu yang lama apabila panjenengan sedaya tidak memiliki motivasi dari diri Anda. Jadi namanya itu adalah motivasi secara ekstrinsik. Jadi itu hanya motivasi dari luar, berbeda dengan motivasi yang timbul karena diri sendiri. Makanya pemaksaan pada saat bujukan itu gagal. Jadi kalau kita memaksa siswa untuk menuruti semua kata-kata kita yang kita nggak baik ya, mungkin tujuannya itu supaya anak itu berperilaku baik atau tidak melakukan kesalahan. Itu bujukan itu dengan cara bujukan itu kita maksa gagal, belum tentu. Kita harus tahu faktor-faktor apa yang bisa mengubah siswa. Jadi bagaimana caranya, yaitu dengan teori kontrol atau pilihan, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Jadi anak-anak ditanya, apabila anak itu melakukan kesalahan, anak itu akan memperbaiki diri mereka dengan cara bagaimana. Jadi bu guru atau pak guru tidak hanya memberikan judge pada anak, tidak hanya memberikan hukuman yang langsung diberikan pada anak, tapi kita tanya dulu, kira-kira dengan cara-cara apa mereka dapat memperbaiki diri mereka supaya besok itu tidak melakukan kesalahan lagi, gitu ya. Nah itu akan lebih efektif. Yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Nah kadang-kadang ada bapak ibu yang berpikir begini, kalau misalnya tidak nurut sama bapak ibu, berarti bapak ibu itu kalah, merasa harga dirinya turun. Nah belum tentu, ya kan? Karena merasa bapak ibu mungkin merasa diri bapak ibu itu lebih menguasai tentang anak-anak, mungkin tentang kesalahan itu benar atau salah. Bukan begitu, nih. Nanti kita udah menjadi teori kontrol, yaitu model berpikir menang-menang. Jadinya adanya kesetaraan antara guru dan siswa. Jadi perasaannya itu menciptakan perasaan yang sama-sama nyaman, sama-sama dapat diterima, ya, bukan menang dan kalah antara bapak ibu, begitu. Nah selanjutnya kita dapat menanamkan disiplin positif itu dengan berbagai cara. Nah, yaitu namanya teori kontrol dan teori pilihan, ya. Nanti kita harus mempelajari terlebih dahulu. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Ada lagi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengontrol diri kita. Bagaimana kita mengontrol diri kita itu dalam hal ucapan, dalam hal tindakan, maupun dalam mengubah orang lain, terutama anak-anak didik kita. Ya. Hal itu lebih bermakna, ya. Karena apa? Makna disiplin itu sendiri itu belajar dari kontrol diri. Kalau bapak ibu guru itu bisa mengubah diri sendiri terlebih dahulu, maka akan tujuan mulia yang akan kita capai itu insya Allah akan terlaksana, dapat kita capai, ya. Nah, dengan cara-cara seperti itu, maka mereka akan lebih menghargai nilai-nilai, ya. Jadi nilai-nilai apa yang akan mereka hargai, bukan karena merasa tertekan, ya. Anak itu misalnya Bu Dewi memberikan hukuman hanya karena takut kepada Bu Dewi, sesuk orang ngono dihukum nih. Nah, begitu. Jangan seperti itu. Karena itu hanya menimbulkan efek jeda dalam waktu singkat atau temporary saja. Ya. Nah, bagaimana menciptakan perilaku? Nah, ini kita harus memahami bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya. Walaupun tujuan Bapak Ibu itu memberikan hukuman, itu tujuannya baik supaya anak menjadi anak yang baik, perilakunya baik. Tetapi kita juga harus tahu anak itu melakukan tindakan tersebut itu tujuannya untuk apa, ya? Jadi anak-anak itu biasanya menurut, ya kan? Karena adanya hukuman itu karena beberapa alasan, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Jadi kalau kita sudah menetapkan aturan, biasanya anak nurut itu hanya supaya mereka itu tidak dapat hukuman. Jadi bukan karena diri mereka sendiri, ya. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Nah ini lebih cenderung ke penghargaan. Misalnya Bapak Ibu kalau yang nilainya baik mendapatkan hadiah, kan gitu ya, dipancing misalnya. Nah kalau tidak mendapatkan hadiah, mereka tuh hanya berlomba-lomba mendapatkan itu. Nah yang kita takutkannya yang seperti itu. Nah bagaimana caranya supaya mereka itu misalnya belajar atau melakukan nilai-nilai kebajikan itu karena berasal dari diri mereka sendiri dan bukan hanya untuk mendapatkan pujian, penghargaan atau merupakan atau karena takut hukuman, bukan, ya. Nah dengan itu kita namanya membuat keyakinan kelas nantinya. Jadi keyakinan kelas itu bukan guru saja yang memberikan aturan di kelas. Atau misalnya keyakinan sekolah itu sekolah membuat aturan itu tidak dibuat sendiri, Pak Bu. Kalau zaman dulu kan
semua di ditempel ya di dinding. Kalau sekarang tidak, tapi dapat kita ubah dengan membuat keyakinan kelas namanya. Nanti panjenengan bisa menerapkan itu di kelas masing-masing, yaitu membuat keyakinan anak-anak itu apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan, dan dia akan berusaha untuk melaksanakan itu. Kemarin di kelas 5 sudah saya cobakan. Itu misalnya keyakinannya kelas itu kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi bukan hanya guru yang membuat aturan sendiri, tapi bersama siswa kita mencari poin-poin apa yang bisa kita gunakan untuk aturan. Misalnya tidak melakukan tindakan bullying. Jadi guru itu memancing siswa. Kira-kira nilai-nilai apa yang dapat mereka kembangkan di kelas dan apa saja yang tidak boleh mereka lakukan, itu dengan cara memberikan stimulus ya, atau istilahnya pancingan kepada siswa. Jadi tidak serta-merta guru itu memberikan aturan yang sudah baku, tetapi kita bersama-sama menciptakan keyakinan kelas yang harus disepakati oleh siswa, sehingga siswa dapat berusaha melaksanakannya karena itu kesepakatan mereka ya, bersama-sama bersama guru juga. Ada juga model berpikir menang-menang dan kolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi jangan sampai ada guru-guru yang merasa mereka itu lebih tinggi atau mereka lebih benar ya, atau misalnya kita berpikir so high ya, karena kita lebih tua kita harus mengatur siswa. Tidak seperti itu. Jadi kita ubah pandangan kita bersama-sama, yaitu dengan menetapkan 5 posisi kontrol. Jadi guru itu bisa menetapkan posisi kontrol dalam memberikan hukuman kepada siswa. Kalau dulu begitu nih. Tapi kita pelajari ini yang paling penting. Yang pertama itu kita bisa menempatkan diri kita sebagai penghukum. Jadi kita tiba-tiba menghukum siswa tanpa bertanya dia alasannya apa, tiba-tiba diberi hukuman begitu. Itu sebagai penghukum. Yang kedua itu adalah kita memposisikan diri kita itu kepada pembuat rasa bersalah itu. Jadi kita merasa anak itu bersalah. Nah ini bisa dilakukan oleh guru. Yang ketiga kita menempatkan diri kita sebagai teman. Nah ini biasanya kalau kita menempatkan diri kita sebagai teman itu anak-anak lebih mudah nyaman, karena kita istilahnya bertanya kepada siswa seperti teman sendiri. Mungkin siswa akan merasa lebih nyaman dengan cara ini. Nah tidak serta-merta kita menjudge anak itu salah gitu, bukan ya. Yang keempat itu kita sebagai pemantau. Jadi kita hanya memantau saja anak-anak yang mana ini yang melakukan kesalahan, kita lihat, kita istilahnya kalau Jawanya kita teni. Nah tapi biasanya nanti ada tindak lanjut. Yang terakhir itu sebagai manajer. Nah ini kalau kita sebagai manajer, kita itu menggali alasan siswa, kita menguatkan siswa, kita tidak menyalahkan siswa, tetapi kita mencari solusi-solusi terbaik bagaimana caranya siswa itu berpikir untuk mereka ini tidak mengulangi kesalahan tersebut. Nah ini yang mungkin paling efektif ya, kita menempatkan posisi kita sebagai manajer. Dan yang selanjutnya itu adalah realitas kebutuhan. Itu berbeda dengan memahami pandangan kita, itu kan belum tentu sama ya. Jadi mungkin pandangan Bapak Ibu guru sendiri itu antara guru satu dengan guru yang lainnya itu sudah berbeda. Nah apalagi pandangan kita terhadap anak, anak-anak juga gitu. Kita harus tahu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi ada ini 5 kebutuhan dasar pada manusia, yaitu kebutuhan tentang bertahan hidup. Jadi mungkin anak-anak yang melakukan kesalahan di sekolahan itu ada
bisa juga makan atau makanan, bisa juga tempat tinggal. Nah biasanya kalau misalnya anak melakukan kesalahan, misalnya merebut makanan teman, ya itu kan kalau guru dia hanya sebagai posisi penghukum, dia harus menghukum begitu saja karena itu melakukan kesalahan. Nah kita harus tahu alasan dia apa. Mungkin di rumah tidak disediakan oleh orang tuanya, ya. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar tentang penguasaan, ya. Karena terbiasa berkuasa, maka kadang-kadang itu dia lakukan itu di sekolah. Nah ini kita harus mempelajari ini Bapak Ibu ya. Jadi ada juga mungkin kebutuhan dasar akan kasih sayang. Mungkin anak-anak yang kurang kasih sayangnya di rumah, dia lampiaskan di sekolah. Bisa juga karena misalnya anak-anak itu kurang tercukupi kebutuhannya dalam hal kasih sayang. Di sini itu istilahnya caper nih Pak Bu, cari perhatian Bapak Ibu. Nah ini juga jangan disalahkan, kadang-kadang anak-anak misalnya ada yang seperti tidur-tiduran di belakang, ada anak sendiri, belum tentu mereka seperti itu. Mungkin karena itu belum tercukupi di rumah, ya. Jadi mereka cari-cari perhatian istilahnya, ya. Nah selain itu adalah rasa diterima, ya. Kadang-kadang itu belum diterapkan di rumah karena mungkin di rumah itu kan kadang ada orang tua yang mungkin pilih kasih, itu merasa tidak diterima di sana. Di sini juga begitu. Biasanya anak-anak yang seperti ini itu suka membuat ulah ya Bapak Ibu. Jadi mungkin anak-anak yang membuat ulah itu ada kebutuhannya yang belum dapat tercukupi di rumah. Okay. Yang selanjutnya itu adalah tentang kebebasan atau freedom, ya. Jadi kita harus memberikan kebebasan kepada anak. Maksudnya itu kebebasan yang bertanggung jawab. Di sini adalah kebebasan yang terkontrol, berarti mereka diumbar begitu saja tidak, tetapi adalah kebebasan yang dengan cara pantauan. Oh berarti ini sudah betul atau belum? Mungkin di rumah mereka terlalu bebas misalnya memegang handphone. Oh kita sebagai orang tua kedua di sekolah juga harus bisa memberikan pengertian, ya, kepada anak-anak kita bagaimana caranya supaya ini terjadi keseimbangan, ya. Jadi mungkin ada kebutuhan mereka yang belum tercukupi di rumah, jadi kita harus mengubah pola pikir ini, ya. Jangan serta-merta kalau anak-anaknya itu nakal di kelas atau caper di kelas itu mereka melakukan kesalahan seperti itu. Nah, hal tersebut dapat dicapai apabila kita menerapkan kedisiplinan. Nah, apa toh yang dimaksud dengan disiplin? Nah, disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Latin sebenarnya ya. Itu adalah disiplina. Nah, artinya apa? Makna kata disiplin ini itu adalah lebih cenderung ke disiplin diri, ya, menggali disiplin pada diri sendiri supaya nantinya anak-anak itu tahu dan bisa menggali potensi pada diri mereka untuk mencapai tujuan dan apa yang mereka hargai. Nah, nilai-nilai yang mereka hargai, nah itu yang harus dicapai, ya. Jadi harus mendisiplinkan diri sendiri istilahnya. Nah, tetapi dalam budaya kita, nah ini ada miskonsepsi istilahnya. Karena apa? Karena orang berpikir bahwa disiplin itu harus ada kepatuhan, pokoknya harus patuh gitu ya. Pada bapak itu pokoknya nurut begitu. Nah, padahal ini bukan hal seperti itu yang diinginkan, tetapi disiplin ya itu adalah mereka dapat memanajemen diri mereka sendiri sehingga mereka dapat mengubah pola pikir mereka untuk lebih baik gitu. Nah, kata disiplin ini lebih cenderung ke ketidaknyamanan, ya. Jadi kalau misalnya karena hukuman itu kan anak merasa tidak nyaman, ya. Jadi apa ya istilahnya merasa tertekan, ya. Nah, sehingga anak ini sulit untuk mencapai tujuan mulia mereka. Ya, jadi kita harus mengubah ini. Bagaimana caranya menerapkan cara-cara disiplin dengan cara-cara yang benar.
yaitu Ki Hajar Dewantara itu sudah sebenarnya menggali kedisiplinan ini pada berbagai kutipan yang beliau buat gitu ya. Di sini ada, di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Maksudnya merdeka itu adalah tercapainya apa yang mereka jadikan sebagai tujuan. Ya. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self discipline, ya. Nah, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Nah, tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self, yaitu disiplin, ya, itu wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Nah ini, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, nah kita pasti akan ditekan oleh banyak pihak istilahnya, ya. Jadi dengan demikian itu harus ada suasana yang merdeka. Jadi anak-anak itu disiplinnya itu jangan karena ditekan oleh guru maksudnya, ya, dari pihak-pihak yang lain, tetapi karena diri mereka sendiri. Jadi menciptakan murid yang merdeka itu disiplin yang kuat itu harus ditanamkan terlebih dahulu. Jadi harus ditanamkan pada diri siswa terlebih dahulu oleh guru ya, utamanya harus memiliki motivasi. Nanti apabila kita itu hanya memiliki motivasi secara eksternal, maka hal itu akan sulit kita capai. Nah, jadi anak-anak akan sulit mencapai tujuan yang ingin mereka capai sebelumnya. Gitu. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri manusia itu dalam tujuan yang mulia dan tujuan yang baik yang harus dicapai oleh setiap individu gitu. Nah, sifatnya universal, maksudnya nilai-nilai kebajikan universal ini tidak melihat latar belakang, tidak melihat agama, tidak melihat mungkin bangsa gitu. Karena hal ini bisa diterapkan tanpa melihat itu semua. Jadi sifatnya universal ya. Jadi setiap perilaku itu memiliki tujuan, ya. Walaupun Bapak Ibu itu menerapkan itu pada siswa, saya yakin Bapak Ibu itu memiliki tujuan ya untuk membentuk karakter siswa yang baik ya. Tapi mungkin hanya caranya ada yang mungkin belum pas gitu. Nah, jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan ini, motivasi intrinsik itu akan terbangun, akan timbul istilahnya ya. Jadi kalau anak-anak kita itu harus memiliki profil pelajar Pancasila, ya. Jadi kalau anak-anak itu harus yang paling utama itu ditanamkan adalah keimanannya dulu, karena ini menjadi fondasi awal anak-anak kita dalam tumbuh kembang. Itu apabila akalnya bagus, agamanya bagus, itu sebagai fondasi yang baik untuk kedepannya, ya. Yang kedua adalah mandiri. Kita juga harus bisa memupuk kemandirian siswa mungkin dengan berbagai kegiatan ya. Kalau di sekolah kita mungkin dengan kegiatan-kegiatan pramuka, kalau untuk menimbulkan untuk menciptakan iman dan takwa atau memupuk rasa kemandirian, itu bisa kita timbulkan dengan melaksanakan ibadah di sekolah bersama-sama ya, karena program kita sudah banyak yang dilaksanakan. Ada juga bernalar kritis ya. Jadi anak-anak itu harus pembelajarannya itu harus bisa memancing potensi mereka, dan guru-guru juga harus mengembangkan hot siswa. Okay? Hot itu higher order thinking skill. Jadi berpikir kritis atau berpikir tingkat tinggi. Jadi tidak hanya anak-anak yang hanya diberikan pembelajaran sudah, hanya diberikan pembelajaran soal-soal sudah, bukan gitu, ya, tapi harus menggali nalar kritis dari mereka sendiri itu apa. Nah, ada juga berkebinekaan global. Kalau orang Jawa itu, ya, jadi harus mengangkat potensi-potensi yang ada di daerahnya. Misalnya di sini tuh istilahnya adalah kearifan lokal. Kalau Wonogiri ya, misalnya Jawa Tengah, misalnya kalau ada di sini Karawitan, kita tumbuhkan potensi-potensi itu. Jadi potensi tentang kebinekaan, tentang adat istiadat, kebudayaan yang bisa diangkat dalam pembelajaran. Ya, jadi bisa menumbuhkan
rasa cinta tanah air mereka itu terhadap bangsa itu dengan menggali dari segi kebudayaan, atau misalnya kita bisa memasukkan dalam belajar itu adalah potensi-potensi daerah gitu ya. Kalau di sini istilahnya kalau orang Jawa ya muri-muri kabudayaan Jawi ya. Jadi memang itu harus dimasukkan dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya pembelajaran secara nasional, tetapi juga pembelajaran dengan memasukkan kearifan lokal di dalamnya. Setelah itu yaitu tentang nilai gotong royong. Gotong royong. Nah ini perlu diterapkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Biasanya yang menumbuhkan kebersamaan. Rasa gotong royong itu harus ditimbulkan dengan banyak kegiatan. Ya, jadi memang ini dipupuk istilahnya. Ada juga kreatif. Ya, profil pelajar Pancasila itu dituntut untuk kreatif. Jadi anak-anak itu tidak hanya dari sisi akademiknya yang bagus, tetapi juga keterampilannya. Keterampilannya itu harus mereka itu kreatif dalam menyalurkan bakat-bakat mereka juga boleh. Okay? Jadi memang guru harus memfasilitasi berbagai kegiatan yang dapat menumbuhkan kreativitas siswa. Nah, di sini selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini yang paling penting karena masih banyak yang mungkin ambigu dengan cara-cara pelaksanaan hukuman kepada siswa yang benar itu seperti apa. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi tadi ada dua. Motivasi secara eksternal. Jadi motivasi yang berasal dari luar. Jadi misalnya misalnya panjenengan sedoyo itu memberikan motivasi kepada siswa, itu namanya motivasi eksternal atau dari luar. Ya, ada juga motivasi secara internal, yaitu dengan cara-cara disiplin positif. Nah, jadi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, itu biasanya itu anak-anak itu motivasinya secara eksternal karena apa? Belum punya kesadaran. Jadi masih eksternal ya sifatnya ya. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Oh aman, tidak dimarahi guru. Nah itu masih motivasinya eksternal karena belum punya kesadaran. Yang selanjutnya itu adalah untuk mendapatkan imbalan orang lain atau institusi. Jadi berperilaku baik hanya karena iming-iming ya istilahnya Bapak Ibu. Jadi karena imbalan diberi hadiah atau supaya dipuji guru gitu ya. Itu juga motivasinya masih eksternal. Nah, yang paling baik di sini adalah motivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi anak-anak itu harus merasa bahwa dirinya itu berharga. Jadi anak-anak itu semuanya itu unik ya istilahnya, unik. Nah, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya itu melakukan itu. Jadi harus pandangannya seperti itu. Jadi kalau misalnya melakukan kesalahan, kalau misalnya saya melakukan kesalahan itu, nah nanti saya akan menjadi pribadi yang seperti apa? Nah itu. Jadinya namanya choice theory atau teori untuk memilih apa yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Ya, jadi anak-anak harus tahu itu. Nah itu yang namanya adalah disiplin positif. Jadi motivasi internal atau dari dalam diri siswa. Nah itu yang paling penting malah justru ini. Nah, bagaimana guru dapat menciptakan iklim sekolah yang budaya positif supaya dapat memotivasi perilaku siswa itu melakukan tindakan-tindakan karena diri mereka sendiri gitu ya. Jadi tidak ada paksaan dari orang lain. Nah, selanjutnya itu adalah merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kita melaksanakan pendidikan di Indonesia karena Bapak Pendidikan, itu kita melangkah sesuai dengan filosofi KHD istilahnya. Ki Hajar Dewantara itu merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, jadi mereka itu harus memiliki kepercayaan diri untuk melakukan tindakan yang positif.
mahasiswa itu dengan pujian, iya bagus, misalnya dapat 100, iya Mas Billy bagus, pinter, gitu ya. Nah, hal ini ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya ya Bapak Ibu. Dan jadi penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Sebenarnya kalau penghargaan itu hampir sama dengan hukuman loh ya Bapak Ibu ya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan kita. Maksudnya mungkin memberikan hadiah supaya nilainya bagus gitu. Itu kan melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai, okay? Nah, ini menyebabkan faktor ketergantungan. Karena ini biasanya anak-anak yang seperti itu lebih cenderung ingin mendapatkan hadiahnya saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak memberikan pujian atau tidak memberikan hadiah itu lokro istilahnya. Jadi rasa-rasen, males. Nah ini ada pengaruh secara jangka panjang dan jangka pendeknya. Nah ini penghargaan menghukum. Nah karena istilahnya ini adalah potensinya jangka pendek. Jadi sama posisinya dengan penghukum. Kita memposisikan diri kita itu sebagai orang yang secara tidak sadar itu menjadi egois untuk memenuhi tujuan kita saja. Yang kedua itu adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, jadi sebenarnya tindakan-tindakan seperti ini mungkin kurang tepat kita lakukan karena kalau misalnya mungkin untuk kelas panjenengan sedoyo itu dilakukan seperti itu, nanti kalau sudah berganti kelas ya tidak melakukan penghargaan atau tidak memberikan penghargaan pada siswa ya secara kontinu ya, itu mereka jadi rendah semangatnya gitu. Jadi ada penghargaan tidak efektif, ada juga penghargaan merusak hubungan. Maksudnya di sini ada tidak efektif itu misalnya anak yang biasanya dapat hadiah itu menyebabkan kecemburuan teman-temannya yang lain yang mungkin belum bisa mendapatkan penghargaan itu. Ya kan? Kadang kan misalnya Bapak Ibu kalau misalnya anak nilainya bagus, pasti yang dipuji yang nilainya bagus, ya kan? Apa yang nilainya jelek juga dipuji. Betul ya? Nah itu. Jadi kadang itu merusak hubungan antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa. Jadinya aku jadi begini, kurang suka kepada bu guru karena bu guru yang dipuji itu saja, gitu. Ya diberi penghargaan ini yang pintar-pintar saja, dan gitu. Dan anak juga akan merasa cemburu dengan temannya, gitu. Karena apa? Yang dapat penghargaan pasti yang anak-anak unggulan saja, gitu. Jadi yang anak-anak mungkin masih kurang, itu kurang mendapatkan perhatian. Nah ini yang perlu disikapi, ini yang paling berbahaya ya. Ada penghargaan menurunkan kualitas. Maksudnya itu kalau misalnya dia mendapatkan penghargaan itu karena ada iming-imingnya itu tadi, apabila dia tidak mendapatkan penghargaan itu dia kualitasnya menurun. Misalnya belajarnya kalau biasanya dapat hadiah itu tidak dapat rasa-rasa ya, jadi menurun gitu ya. Jadi kualitasnya menurun. Penghargaan mematikan kreativitas ya, hanya untuk memenuhi tujuan guru saja. Jadi kreativitas siswa yang lain itu tidak digali karena tujuannya hanya sesuai dengan tujuan yang diinginkan guru. Selanjutnya adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik ya. Jadi karena iming-imingnya itu atau penghargaannya itu kan karena faktor eksternal diberikan oleh orang lain, maka internalnya juga kurang. Jadi tumbuh rasa kesadarannya itu untuk memiliki kreativitas atau potensi yang lebih ya, itu juga kurang. Nah di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi tentang kebajikan. Itu ada misalnya ini. Misalnya kita kalau akan menanyai siswa ya tentang apa saja yang mereka lakukan, misalnya tentang hubungan,
itu misalnya ini, dengan memulai pembuka. Kemarin ibu perhatikan, nah ini pembukaannya. Nilai kebajikannya ini. Kemarin saya perhatikan kamu sudah membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi dipuji dulu. Jadi kita selain membuka, kita itu harus memberikan nilai kebajikan dulu, ya? Atau misalnya, rasa empati kamu terhadap teman-temannya besar sekali. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan situasi. Nah, misalnya, empati kamu besar sekali. Nah, pada saat kamu menolong teman kamu yang jatuh. Nah, jadi begitu, ya. Jadi apresiasinya itu berupa apresiasi kebajikan atau kebaikan, ya. Bukan pancingan motivasi dari luar, tetapi lebih ke pengakuan atau apresiasi atas apa yang dia lakukan secara baik. Nah, misalnya guru juga jangan sungkan-sungkan untuk berterima kasih kepada siswa, ya. Jadi misalnya guru, saya menghargai tentang kepedulian kamu untuk mau membantu teman-teman kamu yang mengalami kesulitan. Nah, ya, jadi menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan motivasi secara intrinsik. Atau misalnya mengucapkan terima kasih tadi kamu sudah menolong guru untuk mengucapkan terima kasih misalnya untuk apa yang dia lakukan membantu guru gitu, ya. Jadi Bapak Ibu guru jangan sungkan-sungkan untuk berterima kasih kepada siswa, karena siswa itu dengan ucapan terima kasih sebenarnya hal itu adalah hal sepele, tetapi ternyata ini sangat dikenang oleh siswa, ya. Misalnya siswa mau membantu guru, terima kasih ya mas, ya. Gitu, ternyata sangat baik untuk pola perkembangan mereka, gitu, terutama untuk segi psikologis. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah tindakan yang diberikan kepada siswa tapi tanpa perjanjian terlebih dahulu. Misalnya anak terlambat datang ke sekolah, tiba-tiba disuruh untuk lari lapangan 5 kali begitu. Nah, itu kan tidak terencana, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah sudah ada aturannya, tetapi anak itu melanggar, itu namanya adalah konsekuensi. Nah, di sini bisa kita pelajari. Nah, kita tidak hanya menerapkan hukuman saja, nih. Jadi istilahnya kita membuat kesepakatan dulu, kesepakatan kelas atau juga kesepakatan sekolah. Jadi anak yang melanggar, nah berarti kan dia konsekuensinya apa? Kan sudah tahu. Misalnya untuk orang-orang yang tidak menggunakan helm, itu kan sudah ada aturannya, ya Bapak Ibu, ya. Misalnya dikenakan denda sebesar 150.000, itu konsekuensi namanya, karena sudah ada aturannya. Kalau hukuman itu tidak ditetapkan sebelumnya dan langsung dihukum begitu saja. Jadi serta-merta itu, nih. Nah itu. Jadi ini misalnya memungut sampah karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu kan biasanya terlambat hadir, lalu Bapak Ibu nanti dipungut ya sampahnya. Nah, itu secara otomatis berarti itu hukuman. Tetapi kalau sudah ada kesepakatan bersama, itu konsekuensinya apa? Misalnya sudah ditetapkan anak yang terlambat hadir itu harus memungut sampah, itu sudah diatur, ya, sudah ada. Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi bedanya itu. Nah, ini ada contoh-contoh, ya. Ini saya skip saja karena terlalu banyak. Nah, ini sedikit saja saya singgung, yaitu hukuman. Nah, ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Karena apa? Biasanya anak-anak yang langsung mendapatkan hukuman dari guru itu merasa tersakiti, sebel istilahnya, ya. Kalau bahasanya anak-anak itu, ya.
Jadi merasa tersakiti dan ini akan diingat-ingat anak sampai besok. Tetapi beda lagi kalau kita itu sudah menetapkan aturan tersebut di dalam kelas atau di sekolah. Jadi sudah tahu konsekuensinya, dia masih melanggar kan beda. Ya. Jadi itu. Nah ini, kalau hukuman nanti yang akan diterima adalah anak itu membenci kedisiplinan, jadi sebel itu ya istilahnya. Itu ada konsep diri itu merasa dirinya itu buruk karena dihukum terus oleh bapak atau ibu guru. Marah, merasa bersalah dan dia merasa dipermalukan oleh bapak ibu guru. Jadi merasa tidak dihargai karena bapak ibu guru kan tidak bertanya dulu sebabnya apa, tiba-tiba langsung diberi hukuman. Nah itu menyebabkan anak ada yang merasa dendam gitu. Nah beda lagi dengan konsekuensi itu kita sudah menetapkan aturannya. Nah konsekuensinya apa? Kalau misalnya terlambat, konsekuensinya misalnya kamu harus membersihkan sampah. Itu kan dia sudah tahu sebelumnya. Kalau dia melanggar, berarti dia melaksanakan itu karena dia sudah tahu konsekuensinya apa. Jadi beda. Okay? Jadi kalau sudah tahu, itu rasa dihukum itu lebih rendah dibandingkan dengan tiba-tiba bapak ibu semua ini memberikan hukuman lebih sesuai gitu. Nah, ini adalah contoh konsep manajemen diri yang baik, ya. Jadi dia tetap merasa tidak nyaman, dibuat tidak nyaman. Nah, merasa diasingkan sementara waktu, ya, karena anak yang diberikan konsekuensinya itu misalnya untuk memungut sampah, dia kan kehilangan waktu bermain misalnya dengan teman-temannya. Nah ini. Nah, jadi dia sudah harus tahu apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya konsekuensinya seperti itu, pasti dia akan berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Untuk kedepannya gitu. Nah, ada lagi yang lebih baik, yaitu adalah restitusi. Restitusi itu apa kan? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi mobil, ya, itu untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, jadi anak itu bagaimana caranya memperbaiki kesalahan dengan memberikan choice atau pilihan kepada mereka. Jadi mereka istilahnya kalau Jawanya itu ditarik gitu. Bagaimana dia itu ditanya terlebih dahulu kesalahannya apa. Jadi dia itu dipancing bagaimana dia itu memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi bukan guru yang memberikan solusi ya. Jadi guru itu hanya memancing solusinya, tetapi solusi yang utama supaya dia mau berubah itu berasal dari siswa sendiri gitu maksudnya. Nah ini sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah anak-anak yang sudah seperti ini mereka tahu kesalahannya apa, tahu cara memperbaiki diri mereka itu seperti apa, begitu ya. Jadi mereka itu tidak memiliki rasa dendam kepada guru karena guru sifatnya guru, tidak, karena kita posisinya itu sebagai manajer. Nah, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid ya mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi mereka yang punya masalah, mereka juga yang harus mencari solusi dari masalah mereka. Jadi tidak membuat guru pusing karena apa? Karena mereka harus bisa merubah diri mereka sendiri untuk bisa memperbaiki keadaan mereka dan kembali kepada karakter yang baik yang seharusnya mereka lakukan. Begitu. Jadi tujuan mereka nanti adalah tujuan kuliah. Jadi karena mereka bisa memperbaiki diri sehingga mereka tidak merasa canggung untuk kembali ke komuniti mereka. Nah ini ada sedikit perbedaan, yaitu tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yaitu adalah murid itu akan tersakiti ya. Kalau tadi sudah saya jelaskan, yaitu tentang hukuman karena dia merasa dendam, merasa terintimidasi. Sedangkan untuk konsekuensi itu penguatan